Halo adik-adik, kita berjumpa kembali dalam Ayo Sinau Bareng. Hari ini kita akan belajar kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran yang ketiga. Kalian sudah siap? Let's go! Ayo berlatih. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian seperti pada gambar 1. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan 2 bagian dari 8 bagian telur dadar, atau setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Yang dimaksud dengan 2/8 adalah 2 bagian dari 8 bagian. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian, seperti gambar nomor 1. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Sehingga dapat diartikan setiap anggota keluarga akan mendapatkan 4 bagian dari 16 bagian potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 4/16 bagian timun. Adik-adik bisa melihat contoh pada gambar untuk lebih memahaminya. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis ini dipotong menjadi 6 bagian, seperti pada gambar nomor 1. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Ini artinya sosis hanya dibagikan kepada 3 orang. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Berarti ayah, Siti, dan adik masing-masing mendapatkan 2 bagian dari 6 bagian sosis. Ini sama artinya masing-masing mendapatkan 2/6 bagian sosis, seperti pada gambar tersebut. Nah, sekarang mari kita berlatih. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Nomor 1, di situ terdapat 5 bagian coklat. Dimakan 3 bagian, sehingga 3 bagian dari 5 bagian telah dimakan. Maka dapat ditulis 3/5. Sekarang nomor 2. Ada 1 buah pizza yang dipotong menjadi 6 bagian. 1 bagian dari 6 bagian pizza telah dimakan. 1 bagian dari 6 bagian dapat ditulis 1/6. Nomor 3. Ada 1 buah tahu adik-adik. 1 buah tahu dibagi menjadi 4 potong. Lalu dimakan 1 bagian. Dengan kata lain, 1 bagian dari 4 bagian telah dimakan. Sehingga dapat ditulis 1/4. Nomor 4, terdapat 1 buah kue.
Satu buah kue tersebut dibagi menjadi 8 bagian. 2 bagian dari 8 bagian telah dimakan. Nah, adik-adik, 2 bagian dari 8 bagian tersebut dapat ditulis 2/8. Nomor 5. Di situ terdapat salah satu makanan khas yang ada di Indonesia, yaitu brem. Satu brem dipotong menjadi 4 bagian. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa 2 bagian dari 4 bagian brem telah dimakan. Sehingga 2 bagian dari 4 bagian dapat ditulis 2/4. Sekarang mari kita membaca. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring. Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas atau orang tuamu di rumah. Nah, cerita yang ada di buku Edo adalah Persahabatan Matahari dan Awan. Mari kita baca bersama dengan suara yang nyaring. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar teriku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal, manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar teriku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, adik-adik, seru bukan cerita persahabatan matahari dan awan? Setelah membaca cerita tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah matahari dan awan. Nomor 2, apa yang membuat matahari merasa kesal? Matahari merasa kesal karena sikap manusia yang tidak disiplin. Selanjutnya, nomor 3, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Yang dilakukan manusia sehingga matahari kesal adalah tidak bangun di pagi hari dan bermain siang hari saat matahari terik. Nomor 4, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Jika saya menjadi matahari, saya akan tetap menyinari. Sekarang waktunya mengamati. Beni sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Beni menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Di sini terdapat 5 kata. Kata pertama yaitu cerah. Sudah ditemukan dengan tanda yang berwarna lebih tebal. Sekarang kata yang kedua yaitu sinar. Apakah adik-adik sudah menemukannya? Ya, sinar.
Kata yang ketiga yaitu hujan. Di mana ya kata hujan? Nah, hujan. Selanjutnya kata keempat yaitu matahari. Apakah kalian sudah menemukan kata matahari? Ya, betul sekali, matahari. Selanjutnya kata awan. Di manakah kata awan? Nah, betul sekali, awan. Lalu kata yang terakhir yaitu terik. Di manakah kata terik? Ya, terik. Nah, adik-adik, kita telah membantu Beni dalam menemukan kata-kata yang terdapat dalam cerita persahabatan matahari dan awan. Selanjutnya, mari kita berlatih bernyanyi. Awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari dan sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan menyanyi Awan Putih? Nah, kalian bisa berlatih berkali-kali hingga hafal dengan lagu tersebut. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di esok hari.